Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Di sini saya Ahmad Nurhuda. Di sini saya akan membahas terkait materi dinamika atmosfer. Nah, sebelum kita memulai materi pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, teman-teman semua, pada materi minggu lalu kita sudah mempelajari terkait apa itu atmosfer. Nah, di sini saya akan sedikit mengulas terkait apa itu atmosfer untuk menjembatani teman-teman semua eh, untuk mempelajari materi baru yakni lapisan-lapisan atmosfer. Nah, pada materi minggu lalu kita sudah membahas terkait pentingnya atmosfer itu sendiri bagi kehidupan manusia di bumi, baik manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, atmosfer sendiri ini berfungsi untuk melindungi permukaan bumi dari radiasi matahari dan meteor-meteor yang ada di luar angkasa agar tidak masuk ke dalam bumi. Nah, untuk itu, untuk lebih jelasnya, setelah kita mengetahui terkait fenomena-fenomena atmosfer yang terjadi di bumi, kita di sini akan menjelaskan apa itu atmosfer. Nah, atmosfer ini berasal dari bahasa Yunani, yakni atmos yang berarti uap dan sferia yang berarti bola. Nah, maka atmosfer dapat diartikan sebagai selubung uap yang menyelimuti bumi. Nah, makhluk hidup di bumi ini sangat membutuhkan atmosfer. Nah, karena yang mana udara dalam oksigen di bumi itu dihasilkan dalam atmosfer yang memiliki 78 nitrogen dan 21 oksigen. Nah, di sini sudah cukup jelas ya teman-teman untuk terkait apa itu atmosfer. Jadi, atmosfer adalah selaput atau pelindung bumi yang melindungi bumi dari sinar matahari dan lain sebagainya. Oke, untuk yang selanjutnya, karena di sini kalian sudah paham terkait apa itu atmosfer, maka kita lanjut ke lapisan-lapisan atmosfer. Nah, di sini aku ada sedikit trik untuk menghafalkan lapisan-lapisan atmosfer dengan baik dan benar. Nah, yang pertama, kita harus menghafal tata suka makan ikan gembul. Nah, dari setiap kata dalam kalimat ini, kita bisa mengurutkan lapisan atmosfer yang pertama, ya, tata. T-nya itu troposfer. Dan yang kedua, suka. Dan S-nya adalah stratosfer. Nah, yang ketiga, M, makan. Itu M-nya mesosfer. Dan yang keempat, ikan. Dan I-nya itu ionosfer. Dan yang kelima, yang terakhir, embul. Nah, embul ini menggantikan kita untuk mengingat eksosfer. Nah, dari sini teman-teman dapat menghafal atau memahami dengan gampang terkait lapisan-lapisan atmosfer yang ada di bumi. Nah, terus apa aja sih manfaat atau lapisan-lapisan ini, gitu kan ya? Pasti kalian bertanya-tanya terkait apa aja yang ada di lapisan-lapisan. Tentu teman-teman, dalam setiap lapisan ini berbeda-beda, berbeda-beda juga fungsinya. Nah, di sini kita akan belajar lebih dalam lagi terkait apa itu lapisan-lapisan atmosfer, mulai dari troposfer, stratosfer, mesosfer, ionosfer, dan eksosfer. Oke, untuk yang selanjutnya kita mempelajari tentang lapisan pertama yang mendekati bumi, yakni troposfer. Nah, troposfer ini lapisan yang berada pada jarak 0 sampai dengan 12 km dari permukaan bumi, yang merupakan lapisan paling dasar yang dekat dalam bumi dengan bumi. Maka lapisan ini paling menjaga dan menstabilkan keadaan bumi. Nah, jika kalian lihat teman-teman, nah dalam lapisan troposfer ini dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika kita lihat langit, kita itu
sebenarnya sudah melihat troposfer. Nah, apa aja sih kejadian atau fenomena alam yang terjadi dalam troposfer ini? Nah, dalam troposfer ini, teman-teman, pada bagian ini kita bisa melihat hujan, halilintar, berawan, terus banyak lagi interaksi manusia yang terjadi pada lapisan ini, seperti aktivitas pesawat udara. Nah, jadi seperti yang teman-teman lihat, ketika pesawat udara itu kalian lihat di langit atau di awan, itu ada di lapisan troposfer. Nah, pada bagian lapisan yang paling dekat ini sangat memungkinkan terjadinya peristiwa dan fenomena alam yang paling dekat. Jadi seperti hujan tadi yang saya sebutkan itu terjadi dalam lapisan troposfer. Nah, sampai sini cukup jelas ya, teman-teman. Nah, untuk yang selanjutnya ada lapisan stratosfer. Nah, lapisan ini adalah lapisan di atas stratosfer tadi. Nah, lapisan yang berada di atas sub lapisan tropospaus atau troposfer. Nah, jaraknya ini dari permukaan bumi sekitar 12 km sampai dengan 60 km. Nah, pada bagian ini yang terkenal adalah lapisan ozon. Nah, siapa yang nggak tahu lapisan ozon? Yang dimana lapisan ozon ini menghalangi sinar radiasi matahari agar tidak terlalu menyengat di kulit kita dan tidak terlalu panas untuk suhu bumi. Nah, yang mana sedang diperbicarakan di mana-mana kan terkait lapisan ozon ini. Nah, kalian pasti udah pernah dengar kan terkait lapisan bolongnya lapisan ozon ini kan. Nah, lapisan ozon ini nanti ketika bolong, nanti suhu di bumi ini akan semakin panas. Jadi alangkah lebih baiknya kita menghindari kegiatan-kegiatan yang dapat merusak ozon agar bumi kita tetap sesuai gitu suhunya, tidak terlalu panas dan tidak meresahkan untuk makhluk hidup. Nah, untuk yang ketiga yakni mesosfer. Nah, mesosfer ini lapisan atmosfer yang berada tepat di atas lapisan stratosfer. Disebut dengan juga lapisan mesosfer ini yang berada pada ketinggian 60 sampai 80 km di atas permukaan bumi. Nah, manfaat utama dari lapisan ini adalah pelindung dan penyelamat bumi dari jatuhnya benda-benda langit seperti meteor. Caranya, lapisan ini melindungi bumi adalah dengan membakar benda langit tersebut saat masuk ke lapisan mesosfer. Nah, sebetulnya yang kalian lihat teman-teman ketika ada meteor yang jatuh, itu sebetulnya sudah melewati lapisan mesosfer dan sudah melewati proses pemanasan. Jadi meteor tidak sampai masuk ke dalam bumi, itu teman-teman. Jadi kebayang kan teman-teman kalau semisal kita tidak ada lapisan mesosfer, gimana akan kejadian fenomena alam yang terjadi di bumi. Nah, bisa kalian teman-teman bayangkan pastinya. Sangat berbahaya sekali, apalagi meteor yang jatuh dari angkasa itu sangat-sangat besar, teman-teman. Nah, oke. Untuk yang selanjutnya, yakni ionosfer. Nah, ionosfer ini lapisan yang berjarak dari permukaan bumi sekitar 100 km sampai 800 km pada permukaan bumi ya. Pada lapisan ini, semua atom dan molekul udara yang ada mengalami proses ionisasi. Nah, oleh sebab ini, pada lapisan ini disebut lapisan ionosfer. Nah, terus pada lapisan ionosfer ini terjadi proses pemantulan gelombang radio yang berasal dari bumi. Gelombang tersebut berisi antara lain gelombang panjang dan gelombang pendek yang berada di sub lapisan Henle dan Eppleton. Nah, jadi seperti yang teman-teman dengarkan pada waktu mendengar radio, nah pada lapisan ionosfer ini gelombang radio ini memantulkan gelombangnya gitu.
Jadi pada lapisan ionosfer ini terjadi fenomena pemantulan gelombang radio, teman-teman, yang sangat bermanfaat untuk kehidupan kita, khususnya manusia yang ada di bumi. Oke, kita lanjut ke lapisan selanjutnya. Nah, lapisan kelima atau lapisan eksosfer ini merupakan lapisan terakhir yang menyelimuti bumi. Lapisan eksosfer ini menjadi lapisan atmosfer yang paling jauh dari permukaan bumi yang memiliki jarak antara 800 km sampai dengan 3.260 km. Nah, ini adalah lapisan terakhir yang menyelimuti bumi, teman-teman. Nah, di lapisan ini mulai terjadi banyak interaksi dan hubungan antar gas-gas yang ada di luar bumi, serta gas-gas yang membentuk atmosfer bumi, karena jaraknya yang teramat jauh dari permukaan bumi. Maka kekuatan gaya gravitasi bumi juga rendah. Nah, seperti yang kalian lihat gambar di atas ya, teman-teman. Dalam lapisan eksosfer ini terdapat satelit. Nah, seperti yang kalian lihat, ini adalah lapisan paling terakhir yang menyelimuti bumi, dan gravitasi yang ada dalam lapisan ini sudah mulai rendah. Jadi benda-benda yang ada di atas ini tidak ada gravitasinya, teman. Jadi berterbangan. Nah, mungkin dari sini saja penjelasan terkait lapisan-lapisan atmosfer. Nah, untuk teman-teman sendiri, apakah sudah cukup jelas terkait lapisan-lapisan ini? Oke, saya kira sudah cukup jelas ya. Nah, untuk yang selanjutnya, saya ada sedikit kuis nih untuk kalian, agar kalian dapat mengingat lagi terkait materi yang saya sampaikan. Nah, nanti untuk kuis ini dapat kalian jawab, dan nanti jawabannya dikirim ke saya untuk melihat apakah jawaban teman-teman ini benar atau salah. Nah, apa sih kuisnya? Nah, kuisnya adalah tebak fenomena. Oke, di sini ada 2 fenomena. Nah, kalian disuruh menyebutkan fenomena apakah ini, dan sebutkan fenomena ini berada di lapisan atmosfer apa. Nah, jadi cukup gampang ya, teman-teman. Kalian ini sudah cukup jelas ya. Nah, itu ini fenomena apa? Nanti kalian ketik. Nah, kalian catat, kirimkan ke saya. Oke, teman-teman, mungkin itu aja materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, saya akan coba merangkum materi pada pagi hari ini yang meliputi pengertian atmosfer dan juga lapisan-lapisan yang ada dalam atmosfer. Nah, atmosfer sendiri seperti yang tadi sudah dijelaskan adalah lapisan pelindung bumi yang melindungi bumi dari berbagai macam peristiwa seperti memantulkan sinar ultraviolet, terjadinya cuaca, dan lain sebagainya. Nah, untuk atmosfer sendiri ada 5 lapisannya. Lapisan yang pertama adalah troposfer, yang mana berfungsi sebagai tempat cuaca dan terjadinya gejala alam seperti yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Nah, untuk lapisan kedua adalah lapisan stratosfer, yang mana pada lapisan ini untuk memantulkan sinar ultraviolet dan menyerap radiasi sinar matahari. Nah, untuk yang ketiga adalah lapisan mesosfer, di mana lapisan ini adalah lapisan terdingin untuk tempat penghancuran meteorolit atau meteor apabila jatuh ke bumi. Nah, untuk lapisan keempat adalah lapisan termosfer atau ionosfer, adalah lapisan yang terpanas untuk memantulkan gelombang radio
ke bumi. Nah, untuk yang terakhir adalah lapisan eksosfer. Nah, lapisan eksosfer ini adalah lapisan yang terakhir untuk melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa. Oke, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat bagi kalian semua. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.